Dewa Perang Yesikai. Bab 736. Aku benar-benar tidak menyangka ada agen rahasia di antara kita. Seru Yesikai. Tampaknya agen rahasia ini masih bersembunyi di pangkalan Istana Dunia Bawah di Yanjing. Bos, ini Yanjing, bukan Eropa. Kita tidak punya benteng di sini, jadi tidak dapat dihindari bahwa seseorang akan menyusup ke kita. Mungkin mereka bukan dari dalam kita, tetapi mereka mungkin dari luar. Ghost melanjutkan, saya bertanggung jawab atas masalah ini. Lupakan saja. Karena ada agen rahasia yang mengintai, yang perlu kita lakukan adalah menangkapnya. Yesikai berkata dengan dingin, sebelum itu, sebaiknya kita tetap di sini. Baiklah kalau begitu. Aku akan merahasiakan informasi yang telah kukumpulkan. Aku juga akan pergi dan menyapa Tim Wom. Jika ada orang yang mencurigakan, kami akan mengambil tindakan. Entah kau tidak melakukan apapun, atau kau akan musnah. Ya, bos. Ngomong-ngomong, bos, saya dengar ada seorang dokter terkenal di Yanjing yang mengaku bisa menyembuhkan semua penyakit. Saya dengar dari kakak ipar saya kalau gejala Anda juga kambuh akhir-akhir ini. Apakah Anda ingin saya menemuinya dan berbicara dengannya? Tiba-tiba hantu itu berkata lagi. Bicara. Dokter ajaib ini sangat istimewa. Dia hanya merawat pasien yang memang ditakdirkan untuk dirawat, meskipun mereka punya uang. Hantu itu bercanda, saya mendengar bahwa terakhir kali seseorang memberinya sekantong berlian, tetapi dia langsung menolaknya. Dia benar-benar seorang dokter, Buddhis yang terkenal. Yesikai merasa skeptis. Kok dia tidak kenal orang setenar itu? Dan dia mengaku bisa menyembuhkan segala penyakit. Bukankah ini agak terlalu sombong? Tetapi kemudian dia berpikir, jika orang ini benar-benar memiliki kemampuan seperti itu, maka wajar saja jika dia memiliki semacam kepribadian. Bos, saya rasa Anda harus pergi dan memeriksanya. Jika bisa disembuhkan, itu akan bagus. Jika tidak, tidak ada ruginya. Hantu membujuk. Bagus. Apakah kamu punya alamatnya? Tentu saja, konon keberadaannya masih misterius dan tak seorang pun pernah mengetahui lokasi pastinya. Lalu bagaimana kamu tahu hal itu? Sebelum memeriksa pasien, dokter terkenal ini akan terlebih dahulu mengirimkan 8 lokasi, 7 diantaranya palsu dan hanya 1 yang asli. Selain itu, 8 lokasi ini berjauhan, sehingga mustahil bagi pasien untuk mengunjungi ke-8 lokasi tersebut. Kalau begitu, semuanya tergantung pada keberuntungan. Yesikai sedikit geli. Seperti apa kepribadian dokter ini? Sementara yang lain mengatakan bahwa dokter harus memiliki etika medis dan menyelamatkan mereka yang sekarat dan terluka, dan tidak boleh membiarkan orang mati tanpa menolong. Kalau tidak, sekalipun dia bisa menghidupkan kembali orang dan terlahir kembali seperti Huatuo, dia tetap saja bajingan. Dokter ajaib, ini justru sebaliknya. Jadi, butuh takdir untuk menemuinya guna berobat, dan keberuntungan juga merupakan takdir. Yesikai terdiam sesaat. Dikatakan bahwa keberuntungan adalah bagian dari kekuatan. Ini seperti beberapa perekrut yang akan mengambil beberapa resume dan langsung membuangnya karena mereka tidak merekrut orang yang bernasib buruk. Pernyataan ini sebenarnya suatu paradoks. Dia baru saja merilis 8 lokasi ini belum lama ini. Ghost mengeluarkan peta dari suatu tempat dan menandai 8 titik merah di peta tersebut berdasarkan ingatannya. Dengan wilayah perkotaan Yanjing sebagai pusatnya, ke-8 titik tersebut berjarak sekitar 20 km. Memang, bahkan bagi seorang kultivator, mustahil untuk tiba di sana dengan segera. Sekalipun Anda cukup beruntung untuk memilih lokasinya, ia tetap harus melihat wajahnya sebelum memutuskan apakah akan merawatnya. Perkataan Ghost membuat Yesikai semakin tertekan. Dia bahkan melihat wajahnya. Pria ini pasti seorang penipu. Itu artinya, kemungkinan untuk disembuhkan olehnya sangat kecil. Yesikai mencibir, berbalik dan ingin pergi. Bos, begitulah dia. Dia hanya memeriksa pasien 2 kali setahun, dan sudah seperti ini selama lebih dari 10 tahun. Tidak terjadi apa-apa selama bertahun-tahun ini. Yesikai sedikit heran. Kalau benar-benar seperti yang dikisahkan hantu itu, orang ini pasti akan dibenci oleh beberapa petinggi di Yanjing, namun dia tidak terluka selama lebih dari 10 tahun. Ini menunjukkan bahwa orang ini memang mampu. Tidak. Dia memang orang yang unik. Kapan dia akan ke dokter? Yesikai berkata dengan tenang. Besok malam. Bos, apakah Anda yakin ingin memilih lokasi ini? Di peta, Yesikai secara acak memilih titik paling selatan tanpa ragu-ragu.
Ghost merasa bingung. Mengapa dia begitu santai dan tidak memilihnya dengan hati-hati? Pokoknya ini acak, tidak masalah di mana aku memilih. Tempat ini dekat dengan rumah. Kalau aku tidak bisa menemukannya, aku akan pulang dan tidur saja. Yesike berkata dengan santai. Baiklah kalau begitu, aku akan mengirim orang untuk memantau 7 titik lainnya juga. Melihat perubahan itu, hantu itu tidak punya pilihan selain melakukan apa yang diperintahkan. Apakah Anda yakin orang ini bukan seorang penipu? Yesike menegaskan lagi, tidak ada alasan lain selain karena dia benar-benar terkejut dengan perilaku dokter itu. Tentu saja benar. Julukan pria ini adalah Dokter Tangan Hantu. Demi keselamatan jiwaku, kata hantu dengan serius. Kali ini Yesike benar-benar mempercayainya. Ghost selalu identik dengan keandalan. Malam berikutnya, Ghost menyetir dan membawa Yesike ke apa yang disebut lokasi. Ini adalah bangunan yang belum rampung, dan jelas merupakan bangunan berbahaya yang tua dan bobrok. Dokter ajaib bertangan hantu, ini memang unik, bisa berpikir untuk memberikan pengobatan di tempat seperti itu. Kau pasti di sini. Bos, ini dia. Ghost menunjuk ke tempat parkir di dekatnya dan berkata, Bos, lihat di sana. Yesike melihat ke arah jari Ghost. Di tempat parkir yang bobrok itu, ada lebih dari selusin mobil mewah senilai puluhan juta terparkir, yang tampak tidak pada tempatnya. Pemilik mobil ini pasti tidak akan tinggal di sini. Saya khawatir ada orang lain yang datang ke sini. Hantu itu berkata dengan dingin, lokasi dokter ajaib itu ada di sebuah gedung. Untuk yang mana, kita mungkin harus mencarinya satu persatu. Hal lainnya adalah dokter ajaib ini tidak mengizinkan orang untuk menolongnya. Hanya orang yang mencarinya yang dapat menemukannya. Jika tidak, dia tidak akan mengobatinya meskipun dia menemukannya. Baiklah, aku akan mencoba keberuntunganku. Kau dan para pengawal rahasia menunggu di sini. Yesike menarik napas dalam-dalam dan membuka pintu mobil. Setidaknya ada puluhan bangunan apartemen perumahan di sini, dengan puluhan rumah tangga di setiap bangunan. Namun, tidak ada cara lain selain mencarinya satu persatu. Ledakan, ledakan, ledakan. Siapa yang kamu cari? Saya sedang mencari. Dokter ajaib. Kamu pasti gila. Ledakan. 1 jam kemudian, Yesike tidak tahu berapa kali dia ditolak. Hampir semua orang mengatakan hal yang sama kepadanya. Merasa sedikit kecewa, Yesike duduk di tangga batu untuk beristirahat sejenak. Tangkap pencurinya. Pada saat ini, suara paman datang dari samping. Yesike menoleh dan melihat seorang pria bertopeng berpakaian hitam memegang dompet, berlari liar di depan, dan seorang paman mengikuti dari dekat di belakang. Sepertinya aku harus melakukan beberapa perbuatan baik terlebih dahulu. Yesike mengambil batu dari tanah dan melemparkannya dengan santai. Suara mendesing. Ah. Batu di tangan Yesike mengenai betis pria berpakaian hitam itu, tepat bagaikan peluru yang ditembakkan oleh penembak jitu. Sambil berteriak, lelaki berpakaian hitam itu jatuh terduduk ke tanah. Bab 737. Pencuri berpakaian hitam itu menghadap ke tanah dan meluncur agak jauh. Siapa dia? Beraninya kau menghancurkan bisnisku. Pencuri berpakaian hitam itu tersadar, mengumpat liar, dan menoleh untuk melihat sekeliling. Anjing itu menggonggong dengan sangat keras. Yesike bergerak seketika, datang di depan pencuri itu, dan menendang kepalanya. Orang semacam itu hanya merampok orang tua dan menindas mereka karena mereka tua dan lemah. Menghadapi tuan seperti Yesike, dia bahkan tidak memiliki kesempatan untuk memohon belas kasihan. Yesike tidak menggunakan tenaga dalamnya, tetapi hanya menjatuhkannya hingga pingsan dengan tendangan samping. Kalau saja dia menggunakan tenaga dalam, kepalanya pasti akan meledak. Orang tua, tasmu. Yesike mengambil tas yang dibuang itu, tetapi berbalik dan mendapati lelaki tua itu telah menghilang. Apa yang terjadi? Dia baru saja ke sini. Yesike menggaruk kepalanya penasaran. Sekarang orang itu dipukul hingga pingsan olehnya dan tidak ada kamera pengintai di dekatnya. Dia tidak menyangka dirinya akan diperas. Yesike menelepon dan meminta Ghost untuk menangani masalah tersebut. Ia terus mencari dokter tangan hantu. Bila apa yang dikatakan hantu itu benar, maka tuan, macam ini bagaikan para petapa dalam drama-drama kostum di TV, yang tidak peduli dengan ketenaran dan harta benda, dan melakukan segala sesuatunya semata-mata berdasarkan takdir. Di mana saya bisa menemukan gedung apartemen sebesar itu?
Yesike berjalan ke dalam lift dan berencana untuk terus mengetuk pintu dari atas ke bawah. Ding! Pintu lift perlahan terbuka. Yesike melihat dan melihat bahwa lift berhenti di lantai 8, bukan lantai 10 teratas. Tampaknya seseorang menekan tombol lift. Tak lama kemudian, seorang pria setengah bayam masuk dengan ekspresi meminta maaf di wajahnya. Yesike meliriknya dan mengamati pria itu. Tidak ada yang aneh pada dirinya, tetapi hanya dengan tatapan ini, sebuah sosok muncul di pikiran Yesike. Bukankah laki-laki ini adalah pembohong peramal yang ditemuinya di bandara hari itu? Bukankah kau peramal itu? Kalau begitu peramal itu. Yesike hampir saja berkata begitu. Sebelum pergi ke Atlantis, Yesike menemuinya di luar bandara Yanjing. Saat itu dia diusir oleh petugas keamanan bandara. Yesike merasa sedikit simpatik dan pergi menemuinya untuk meramal nasibnya guna menghabiskan waktu. Orang inilah yang mengatakan bahwa ia mengalami bencana romantis. Hai, anak muda, kita bertemu lagi. Sungguh kebetulan. Aku benar-benar ditakdirkan untuk bertemu dengan seorang bangsawan hari ini. Aku akan bertemu dengan seorang bangsawan segera setelah aku keluar. Pria itu mengenakan jaket putih. Jika Anda tidak mengenalnya, Anda akan mengira dia lari dari kru dan tidak punya waktu untuk mengganti pakaiannya. Mengapa, guru, Anda tinggal di sini juga? Yesike mengobrol sebentar. Sejujurnya, saya tidak tinggal di sini. Pria parubaya itu menghela napas dan melanjutkan, Tuan, saya akan memberitahu Anda secara rahasia bahwa saya datang ke sini untuk mencari seorang pria yang disebut dokter tangan hantu. Apa? Pupil mata Yesike bergetar. Dia tidak menyangka bahwa penipu ini juga ada di sini untuk mencari dokter ajaib. Wajah Yesike penuh dengan garis-garis hitam. Bukankah dia mengaku bisa meramal? Bagaimana mungkin dia tidak menyangka bahwa suatu hari dia akan datang mencari dokter lain? Tidak heran dia seorang penipu. Konon katanya tabib ajaib ini bisa menyembuhkan segala penyakit, dan biaya pengobatannya sepenuhnya tergantung pada takdir. Saya kesini untuk mencoba peruntungan. Pria itu berkata sambil tersenyum kecut. Guru, Anda juga punya penyakit yang tidak dapat Anda sembuhkan sendiri. Yesike sedikit takut. Meskipun dia bukan orang yang egois, peramal ini jelas merupakan seorang pesaing. Bagaimana jika dokter hanya merawat satu orang, lalu siapa yang akan dirawatnya? Sayangnya, semua itu hanyalah kebohongan untuk mencari nafkah. Semua itu tidak berguna jika Anda benar-benar sakit. Pria itu mendesah, sejujurnya, saya sekarang sudah dalam stadium akhir kanker. Dokter bilang saya tidak akan hidup lebih dari 2 bulan. Benarkah itu, guru? Saya melihat Anda baik-baik saja terakhir kali. Yesike mengungkapkan keraguannya. Kata-kata semacam ini sering kita lihat pada papan pengumuman pengemis di jalan. Yesike paling membenci orang-orang seperti ini. Mereka memiliki tangan dan kaki, tetapi mereka menipu simpati orang lain dan menghalangi mereka yang benar-benar membutuhkan bantuan untuk mendapatkannya. Sungguh tercela. Hei, anak muda, beraninya aku mengatakan sesuatu tentang masalah hidup dan mati. Lelaki itu mendesah, kali ini aku pergi ke dokter hanya untuk mencoba peruntunganku. Kudengar dokter ajaib ini benar-benar bisa menyembuhkan semua penyakit. Mungkin dia benar-benar bisa menyembuhkannya. Kalau tidak, lupakan saja. Yesike merasa sedikit sedih saat mendengarkannya. Kanker dianggap sebagai momok oleh orang-orang. Meskipun teknologi medis sekarang sangat maju dan ada beberapa petunjuk untuk pengobatan kanker, tingginya biaya membuatnya tidak terjangkau bagi banyak orang. Oleh karena itu, banyak sekali orang yang bercanda bahwa kanker itu seperti perampok yang kejam, yang menginginkan uang atau nyawa. Bahkan di dunia kultivator, hanya kultivator di tahap jiwa baru lahir yang dapat terhindar dari ancaman kanker. Terlebih lagi, jika kanker sudah dalam stadium lanjut dan sel kanker sudah berada jauh di dalam tubuh, bahkan Tuhan pun belum tentu mampu menyelamatkannya. Ngomong-ngomong, apa yang kamu lakukan di sini, anak muda? Guru, saya juga di sini untuk menemui dokter ajaib. Yesike tersenyum tipis dan mengatakannya langsung tanpa menyembunyikan apapun. Apa, anak muda? Mengapa kamu ke sini untuk menemui dokter ajaib? Apakah kamu juga menderita penyakit terminal? Seperti yang diduga, ketika pria itu mendengar ini, dia juga menunjukkan ekspresi terkejut. Saya rasa begitu. Yesike berkata dengan ringan. Dia menderita sakit parah sekali sehari. Meskipun dia tidak dapat mengetahui penyakit apa itu,
namun sungguh menyakitkan ketika hal itu terjadi. Kalau begitu, bagaimana kalau kita datang dan menemui dokter ajaib itu? Ding ling ling. Pada saat ini, ponsel Ye Shikai berdering. Dia menatap lelaki itu dengan pandangan meminta maaf, lalu mengeluarkan telepon dari sakunya, dan mendapati bahwa itu adalah panggilan dari Ghost. Hai, apa kabar? Bos, ini berita bagus. Dokter ajaib baru saja mengirim pesan menggunakan akun khusus. Coba tebak dia ada di mana. Berhentilah bicara omong kosong dan katakan apa yang ingin kamu katakan dengan cepat. Wajah Ye Shikai dipenuhi garis-garis hitam. Hantu itu sebenarnya membuatnya tetap penasaran. Dia berada di titik ini, dan dia juga mengumumkan bahwa orang-orang di 7 titik lainnya telah kehilangan kelayakan untuk menemui dokter, kecuali. Hanya apa? Ye Shikai punya firasat buruk. Dia hanya akan merawat orang pertama yang datang, jadi Anda harus bergegas, bos. Alamatnya adalah Gedung 9, Kamar 1001. Gedung 09, Kamar 1001. Jika Ye Shikai ingat dengan benar, dia sekarang berada di Gedung 09. Ding, pada saat ini, pintu lift perlahan terbuka, dan lokasinya berada di lantai atas Gedung 9, yang merupakan lantai pertama. Jadi kamar 1001 pasti ada di lantai ini. Ye Shikai melirik pria di depannya, merasa sedikit kewalahan. Sifat manusia selalu egois. Saat itu, dia tidak tahu beritanya. Jika dia tiba lebih dulu, dia bisa menemukan dokter ajaib, dan yang lainnya pasti tidak akan bisa tiba tepat waktu. Dapat dikatakan bahwa selama Ye Shikai bersedia, dia adalah kesayangan takdir. Namun, jika ini benar-benar dilakukan, pria di depannya akan mati karena kanker. Kalau memang sudah stadium akhir, bahkan jika kekuatan istana dunia bawah dikerahkan, tabib terbaik diundang, dan perlengkapan tercanggih pun digunakan, dia tetap tidak akan bisa diselamatkan. Bab 738. Ada apa, anak muda? Pria itu mengangkat kepalanya dan berjalan keluar dari lift. Melihat Ye Shikai tidak bergerak untuk waktu yang lama, dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya dengan rasa ingin tahu. Tidak ada apa-apa. Ye Shikai berjalan keluar lift, tampak khawatir dan serius. Pilihan ini memang sangat sulit. Ye Shikai tahu masalahnya sendiri. Kalau itu hanya masalah kecil, Ghost tidak akan mungkin gagal mendeteksinya, tetapi orang di depannya juga orang yang sedang sekarat. Ketika seseorang hendak meninggal, kata-katanya baik. Infrastruktur bangunan yang belum selesai ini sangat buruk, hampir tidak ada peralatan pemantauan, dan dindingnya penuh lubang. Jika Ye Shikai menyerang di sini, maka... Anak muda, saya lihat kamu khawatir. Lelaki itu berkata sambil tersenyum, meskipun aku tidak bisa mengendalikan penyakitku, aku adalah seorang peramal dan bisa membaca pikiran. Guru, Anda sungguh optimis. Ye Shikai menghela napas dan berpikir dalam hati, jika kau benar-benar bisa membaca pikiran, kau pasti sudah melarikan diri sejak lama. Anak muda, ayo kita cari secepatnya. Tunggu sebentar, guru. Tiba-tiba, Ye Shikai memanggil pria itu. Ada apa? Baiklah, aku akan beritahu kau. Setelah pergumulan batin, Ye Shikai akhirnya menyerah pada kelembutan di hatinya. Guru, tabib ajaib ada di ruangan ini, pergilah. Ye Shikai berkata dengan lembut. Kalau nyawa ini ditukar dengan kesehatan fisik, maka sekalipun luka fisiknya sudah sembuh, tetap saja di dalam hatinya akan timbul luka baru. Dia tidak ingin melihat ini. Apa katamu? Pria itu menunjukkan ekspresi terkejut di wajahnya. Bagaimana kamu tahu hal itu? Jangan khawatir. Dokter ajaib ada di dalam. Kau harus segera pergi. Ye Shikai mendesah. Dia akhirnya bertemu dengan dokter ajaib ini, namun dia dicegat oleh pria ini. Apakah ini suatu berkah tersembunyi? Aku tidak bodoh, mengapa aku harus percaya padamu? Pria itu menunjukkan sikap yang sangat mencurigakan, yang membuat Ye Shikai merasa sangat tidak senang. Aku cukup baik hati memberimu kesempatan untuk menyelamatkan hidupnya, tapi kau tidak menghargainya, kan? Kau tidak menginginkannya lagi, kan? Kalau begitu aku akan pergi. Ye Shikai hendak maju tetapi dihentikan oleh pria itu. Baiklah, baiklah, aku percaya, anak muda. Terima kasih. Kalau aku benar-benar bisa menyembuhkanmu, aku pasti akan membalas budi. Pria itu tersenyum dan menatap kamar 1001. Ini dia. Ini kamarnya. Ayo pergi. Ye Shikai menyalakan sebatang rokok dan mulai merokok.
Yang paling dibencinya adalah orang-orang yang memanfaatkan orang lain namun tetap bertindak tidak tahu terima kasih. Dia hanya melambaikan tangannya dan menyuruh pria itu masuk. Oh, sepertinya saya harus menunggu dan melihat perkembangan penyakit ini. Yesike duduk di luar pintu, merokok dan bergumam. Menggigit. Pada saat ini, pintu lift perlahan terbuka, dan seorang pria kekar bergegas keluar dengan rantai emas di lehernya yang cukup tebal untuk mengikat seekor anjing, dan beberapa pengawal di belakangnya. Dokter ajaib sudah datang, cepatlah. Pria itu bergegas mendekat dan melihat Yesike duduk sendirian di luar pintu. Dia menatapnya dengan dingin dan ingin membuka pintu. Tunggu. Tiba-tiba sosok Yesike muncul di pintu dan menghalangi semua orang. Siapa kamu, bocah nakal? Pria itu mula-mula tertegun, lalu ia mulai mengumpat. Sudah ada orang di sini. Kurasa kau di sini juga untuk mencari dokter ajaib. Yesike tidak tertarik berdebat dengan orang yang memandang rendah orang lain. Siapapun yang ada di dalam sana, keluar sekarang dan aku akan memberinya uang. Pria itu jelas-jelas picik dan mengabaikannya, bermaksud menyelesaikan masalah itu dengan uang. Benarkah? Kalau begitu, saya khawatir kamu tidak mampu membelinya. Yesike tersenyum tipis, aku sudah memberitahunya hal yang sama, tapi dia tetap tidak setuju. Benarkah? Berapa banyak yang kau berikan padanya? 10 miliar. Yesike berkata dengan santai. Ketika laki-laki di seberang sana mendengar ini, ekspresinya jelas berubah. 10 miliar bukanlah jumlah yang kecil. Faktanya, Yesike tidak pernah membicarakannya dengan cara seperti ini. Faktanya, dia mampu membayar 10 miliar. Namun, kehidupan manusia tidak dapat diukur dengan uang. Kamu membual, kamu bisa mendapat 1 miliar. Lelaki itu mengumpat lagi, keluarlah dari sini jika kau tahu apa yang terbaik untukmu, atau tak seorang pun akan mampu menyelamatkanmu nanti. Sepertinya aku harus menyelesaikan masalah sepele ini hari ini, kalau tidak orang-orang akan mengira anjing bisa menggigit manusia sesuka hatinya. Ketika lelaki itu mendengar bahwa Yesike sedang mengejeknya, dia melambaikan tangannya dan dua adik lelaki di belakangnya segera bergegas maju. Dilihat dari postur mereka, mereka paling-paling hanya penjahat biasa, bahkan bukan pengawal profesional. Bang, bang. Hampir seketika, Yesike melayangkan dua pukulan, kemudian kedua pria itu terjatuh ke tanah dengan darah mengalir dari hidung mereka. Yesike bersikap lembut, kalau tidak mereka tidak akan pingsan. Ada apa? Kamu masih ingin memukul seseorang, kan? Ayo, lanjutkan. Yesike menjentikkan puntung rokok dari jarinya dan berkata dengan suara dingin. Matanya bagaikan obor, dan ada niat membunuh yang kuat dalam cahaya dingin itu. Alis pria itu bergetar, dan tubuhnya bergerak mundur tanpa sadar. Seperti yang diduga, mereka semua adalah pengganggu yang hanya menindas yang lemah dan takut pada yang kuat, tanpa sedikit pun kemampuan bertarung. Yesike bertepuk tangan, dan tiba-tiba beberapa pria berpakaian hitam melompat dari belakang dan menjatuhkan mereka. Mereka bahkan tidak sempat bereaksi sebelum mereka pingsan. Salam, Tuan Pluto. Bos, kenapa Anda tidak masuk? Pada saat ini, Ghost datang dari belakang dan melihat Yesike duduk di pintu, mengungkapkan kebingungannya. Kita terlambat selangkah. Yesike melambaikan tangannya, menunjukkan ketidakberdayaannya, dan menunjuk ke arah sekelompok orang di tanah, usir mereka. Apa? Ada seseorang yang sudah sampai di sana lebih dulu. Hantu merasa sangat menyesal. Tampaknya Yesike adalah orang kedua yang datang. Sayang sekali. Mungkin dari sudut pandang Ghost, identitas Yesike jauh lebih penting daripada warga biasa. Di sisi lain, Ghost memiliki perasaan yang mendalam terhadap Yesike. Mereka adalah saudara yang pasti akan berbagi hidup dan mati bersama. Lupakan saja. Bukankah kamu bilang bahwa apakah kamu bisa menemui dokter atau tidak tergantung sepenuhnya pada takdir? Mungkin ini takdir. Yesike berdiri dari tanah, membersihkan debu dari celananya, dan berencana untuk pergi. Tunggu. Tiba-tiba, pintu kamar 1001 terbuka perlahan, dan seorang pria berjaket putih muncul. Itu adalah peramal nasib yang sebelumnya. Kenapa? Apakah hidupmu sudah sembuh? Meskipun dia sangat enggan, karena dia telah membuat keputusan, Yesike tidak akan pernah menyesalinya. Terlebih lagi, menyembuhkan kanker adalah berkat yang besar. Tentu saja sudah sembuh. Pria itu tersenyum dan berkata dengan tenang, bagaimana mungkin aku tidak menyembuhkan penyakitku sendiri? Apa maksudmu? Jantung Yesike bergetar hebat. Sepertinya Anda pasien pertama di sini.
Silakan masuk. Peramal itu membuat gerakan, tolong, dan membukakan pintu. Ruangan itu sangat kecil. Tidak ada apapun di ruangan itu. Hanya ada meja dan 2 kursi. Bab 739. Terkejut, lalu terkejut. Yesike tidak pernah menganggap dirinya sebagai orang yang mudah ditipu. Kali ini, kerendah hatiannya hanya sekadar perbandingan antara sebuah kehidupan dan sebuah penyakit. Sebagai perbandingan, ia memilih mempertahankan penyakit tersebut dan menukarnya dengan kehidupan. Selain itu, dia tidak mempunyai pikiran lain dan tidak pernah memikirkan imbalan apapun. Tetapi pemandangan di depan mereka mengejutkan semua orang. Ini mungkin apa yang disebut hal-hal baik yang terjadi pada orang baik. Pada saat ini, Yesike tampaknya tahu segalanya. Peramal di depannya telah berpura-pura bodoh, atau dengan kata lain, telah mengujinya. Apa yang masih kau lakukan di sana? Kau mau ke dokter atau tidak? Sang peramal berubah kembali ke nada bicaranya yang sebelumnya, Tuan. Dia hanya berpura-pura sangat menyedihkan dan membodohi Yesike. Tak heran jika ada yang bilang hidup itu ibarat sandiwara, semuanya bergantung pada kemampuan akting. Ya, ya. Yesike berjalan cepat dan melambaikan tangannya, memberi isyarat kepada hantu untuk menunggu di luar terlebih dahulu. Wah, pintu keamanan dibanting hingga tertutup. Silakan duduk di mana saja. Sang peramal, oh tidak, harus dikatakan bahwa dia adalah seorang dokter ajaib. Yesike memilih salah satu kursi dan duduk. Ruangannya sangat sederhana, tanpa perabotan, dan dindingnya nyaris kosong. Aku tidak menyangka kita akan bertemu lagi, anak muda. Dokter ajaib itu duduk di kursi lain, dengan meja di antara mereka. Ya, aku benar-benar tidak menyangka kalau kamu adalah dokter ajaib dengan tangan hantu. Yesike berkata dengan heran. Itu hanya gelar kosong. Pekerjaan utamaku adalah meramal. Dokter itu tersenyum dan melanjutkan, itu memang ujian kecil bagi saya sebelumnya, termasuk orang tua yang dirampok itu. Apa? Itu juga sudah diatur olehmu. Yesike bahkan lebih terkejut saat mendengar ini. Itu tidak benar. Lalu bagaimana kamu tahu aku akan menemui dokter? Yesike tiba-tiba bertanya dengan bingung. Haha, bukankah sudah kukatakan padamu bahwa pengobatan medis tergantung pada takdir? Lagi pula, aku seorang peramal dan aku bisa meramal nasib. Dokter ajaib itu tiba-tiba tertawa. Ini sungguh aneh. Yesike selalu menjadi seorang ateis dan tidak pernah percaya bahwa seseorang memiliki kemampuan khusus seperti menjadi seorang nabi. Namun kini, Yesike bagaikan seorang orang biadab yang terkagum-kagum dengan peramal hebat di hadapannya. Mungkinkah dia benar-benar bisa membaca pikiran? Lalu apakah akulah yang ditakdirkan? Haha, kurasa begitu. Memang ada takdir antara kau dan aku. Kalau kau tidak mengizinkanku masuk hari ini, mungkin tidak akan ada takdir antara kita. Pria itu berkata sambil tersenyum. Yesike mengeluh dalam hatinya, bukankah ini penculikan moral? Kalau begitu tolong bantu aku memeriksa penyakitku. Yesike mengangguk. Kalau dipikir-pikir seperti ini, sudah seharusnya dia menjadi orang baik. Yesike sangat senang dengan pilihannya saat itu. Baiklah, langsung saja ke intinya untuk menghindari orang lain membuat masalah. Kata peramal itu dengan tenang. Ngomong-ngomong, Guru, saya belum menanyakan nama Anda. Nama saya Dugu Tianke. Dugu. Gumam Yesike. Harus dikatakan bahwa nama keluarga ini, yang biasanya hanya muncul dalam novel, sebenarnya terdengar cukup mendominasi. Dugu terdengar seperti seorang master. Guru di depannya tampaknya tidak memiliki kekuatan internal apapun dan tampaknya bukan seorang kultivator. Halo, Guru Dugu. Yesike menyapa dengan canggung. Anak muda, kamu memiliki kekuatan batin yang sangat dalam. Kamu baru berusia 25 atau 26 tahun, tetapi kamu telah mencapai tahap awal tahap pemisahan roh. Kultivasimu belum kokoh, dan kamu seharusnya baru saja membuat terobosan dalam sebulan terakhir. Selamat. Perkataan Dugu Tianke sangat mengejutkan Yesike hingga dia terjatuh dari kursinya. Dia mengenal para kultivator, dan mereka dapat secara langsung mengetahui tingkat kultivasi seseorang saat ini. Ini sungguh mengerikan. Namun, Yesike tidak dapat menemukan jejak fluktuasi kekuatan internal pada dirinya. Apa yang sedang terjadi? Selain itu, teknik yang kamu latih juga sangat istimewa, mirip dengan teknik yang dimiliki teman lamaku. Kamu punya bakat yang hebat, dan kamu harus terus berkarya. Guru,
Sebelumnya saya pernah tersinggung. Pada titik ini, Yesike juga menyadari bahwa latar belakang orang ini jauh lebih dalam dari yang dia bayangkan. Mungkin dia seperti Chen Yaozu, seorang pertapa. Dari sudut pandang ini, dia sebelumnya buta. Haha, teman kecil, biarkan aku melihat kondisimu terlebih dahulu. Dugu Tianke tiba-tiba menatap tubuh Yesike, membuatnya takut untuk bergerak. Pengobatan tradisional Tiongkok menekankan pada observasi, auskultasi, pertanyaan dan palpasi. Meskipun Yesike tidak tahu bagaimana dokter ajaib ini mendiagnosis pasien, seharusnya serupa. Bagaimana penyakitmu, temanku? Guru, akhir-akhir ini saya merasakan sakit yang amat sangat di sekujur tubuh saya. Sakit itu biasanya terjadi pada sore atau malam hari, sekali sehari, dan tidak pernah hilang. Yesike menjelaskan kondisinya. Jika dia adalah seorang praktisi pengobatan Tiongkok biasa, mereka mungkin akan berpikir bahwa Yesike sedang mengolok-olok mereka. Bagaimana kondisi itu bisa begitu teratur? Hal ini membuat Ghost sangat bingung, dan tidak peduli bagaimana dia memeriksa, dia tidak dapat menemukan sesuatu yang tidak biasa. Yesike menatap ekspresi Dugu Tianke dengan gugup. Saat ekspresi serius muncul di wajahnya, Yesike juga merasa gugup. Guru, aku baik-baik saja. Yesike sangat gugup hingga dia hampir mengatakan sesuatu seperti, berapa lama aku bisa hidup? Temanku, ada yang salah dengan tubuhmu. Dugu Tianke berkata dengan dingin. Ketika Yesike mendengar ini, hatinya tiba-tiba menegang. Guru, ada apa dengan saya? Saya sudah memeriksakan diri sebelumnya, tetapi tidak ditemukan apa-apa. Temanku, apakah kamu tahu tentang cacing gu? Saya tahu sesuatu tentang serangga beracun. Yesike mendapat firasat buruk saat mendengar ini. Menurut legenda, berbagai serangga beracun ditempatkan dalam wadah tertutup dan dibiarkan bertarung, menggigit, dan melahap satu sama lain. Setelah beberapa hari, yang terakhir tersisa disebut serangga beracun. Dia tahu bahwa ada sekte bernama Sekte Gu yang mengkhususkan diri dalam mempelajari serangga beracun. Saat ini, serangga beracun dapat ditanam pada manusia dengan berbagai cara. Guru, apa maksudmu? Temanku, kamu telah diracuni. Ini. Bagaimana ini mungkin? Wajah Yesike berubah dan dia berdiri dari tempat duduknya. Saya sudah bertahun-tahun berpraktik sebagai dokter dan tidak pernah salah mendiagnosis. Saya juga pernah menemukan banyak kasus keracunan dan racun serangga, tetapi racun yang telah menginfeksi Anda memang sangat sulit diatasi. Wajah Dugu Tianke menjadi lebih serius saat mengatakan ini. Apa, Guru, apa maksudmu? Apakah tidak ada penawar racun yang telah meracuni diriku? Yesike berkata cepat. Mungkinkah dia benar-benar diracuni oleh racun yang tidak dapat dicegah? Namun siapa yang menaruh racun di sana? Sahabatku, tahukah kamu racun apa yang telah menjangkiti dirimu? Guru, mohon pencerahannya. Yesike segera bertanya. Menurut penilaianku, sahabatku, kamu telah terinfeksi racun cinta. Dugu Tianke mengeluarkan sebuah buku kuno yang lebih tua dari sebuah tas tua, perlahan membalik salah satu halamannya, dan menyodorkannya ke hadapan Yesike. Bab 740. Yesike menatap buku kuno itu dengan tatapan bingung dan ekspresi terkejut di wajahnya. Bagaimana, sahabatku, apakah kamu sekarang mengerti arti cinta tak berbalas Gu? Guru, sebenarnya saya tidak mengerti kata-kata ini. Perkataan Yesike hampir membuat Dugu Tianke memuntahkan air di mulutnya. Memang, buku-buku kuno ini memiliki sejarah pada pandangan pertama, dan banyak di antaranya merupakan karakter kuno. Hehe, mengerikan sekali kalau tidak berpendidikan. Dugu Tianke mengambil kembali buku kuno itu dan memutar matanya. Gu cinta bertepuk sebelah tangan, menurut legenda, adalah spesies mutan yang dibudidayakan oleh Sekte Gu selama beberapa generasi. Namun, karena melanggar prinsip surga dan manusia, ia telah diklasifikasikan sebagai alien oleh Sekte Gu. Secara logika, tidak seorang pun kecuali Sekte Gu yang boleh memiliki Gu jenis ini. Dugu Tianke mengusap kepalanya, tampak bingung. Tuan, apa yang akan terjadi jika serangga cinta tak berbalas itu terinfeksi? Yesike bertanya dengan berani. Kedengarannya serangga ini tidak terlalu ganas. Bagaimana jika disebut serangga kematian? Itu akan sangat menakutkan. Serangga cinta bertepuk sebelah tangan tidak akan menimbulkan bahaya apapun. Bahkan dapat dikatakan bahwa ada banyak manfaat yang didapat jika terinfeksi serangga ini. Manfaat? Apakah ini benar? Yesike merasa skeptis.
Orang biasa akan menjadi pucat ketika mendengar tentang serangga beracun. Mungkinkah diracuni oleh serangga beracun merupakan hal yang baik? Temanku, serangga beracun lebih dari sekadar hama. Dugu Tianke berkata sambil tersenyum, racun dapat menjadi penawar racun jika digunakan di tempat yang tepat, begitu pula sebaliknya. Hal yang sama berlaku untuk serangga beracun. Tuan, maksud Anda adalah ada serangga gu yang baik dan yang jahat. Itu wajar. Sama seperti terapi belatung dan terapi lintas saat ini. Keduanya adalah makhluk yang ditakuti orang, tetapi keduanya adalah terapi biologis alami, dan efeknya bahkan lebih nyata daripada metode ilmiah dan teknologi umum. Dugu Tianke melanjutkan, di antara serangga beracun, ada yang baik dan yang jahat, tetapi racun cinta tak berbalas sangat istimewa. Dari segi efek, racun itu baik, tetapi dari segi moral, racun itu sangat jahat. Bagaimana apanya? Gu cinta bertepuk sebelah tangan adalah sepasang cacing gu, satu ditanam di tubuh inangnya, dan yang lainnya dipegang oleh penanam. Selama periode ketika cacing gu terbentuk, penanam perlu memberi makan cacing gu dengan esensi darahnya sendiri. Bagaimana jika bayi tidak diberi makan tepat waktu? Yesike menyela dokter dan bertanya ragu-ragu. Jika racun tidak diberikan tepat waktu, atau nutrisinya tidak mencukupi, rasa sakit yang dirasakan inang dan orang yang menanam racun akan kembali bersama-sama, dan mereka akan merasakan sakit akibat serangan racun bersama-sama. Setelah mengatakan begitu banyak hal, dokter jenius itu akhirnya menjawab pertanyaan Yesike. Tak heran ada rasa sakit yang menyayat hati yang tak dapat dijelaskan. Ternyata itu semua disebabkan oleh racun. Jadi begitulah adanya. Yesike bergumam. Namun, setelah cacing gu terbentuk, ia tidak perlu lagi diberi makan saripati darah. Sebaliknya, cacing gu sangat bermanfaat untuk kultivasi. Apa? Ada fungsi seperti itu? Seru Yesike. Tetapi, sang tabib ajaib ragu-ragu sejenak dan menatap buku kuno itu, alisnya berkerut dan wajahnya berubah pucat. Tapi apa? Gu cinta tak berbalas memiliki efek khusus lainnya, yaitu membuat tuan rumah mencintai penanam gu dengan sepenuh hati, dan tuan rumah tidak dapat menolak kekuatan spiritual ini. Apa? Kekuatan spiritual macam apa ini? Yesike bahkan lebih takjub lagi. Dia telah berada di dunia bawah tanah selama bertahun-tahun, tetapi belum pernah mendengar tentang ini. Jika dijelaskan dalam istilah ilmiah modern, serangga itu sendiri mengeluarkan hormon yang merangsang saraf inangnya, sehingga ia menuruti perintah penanamnya tanpa syarat. Sahabatku, apakah engkau sekarang menyadari bahwa engkau telah tersihir? Ya. Yesike mengangguk. Ini berarti pihak lain kemungkinan besar mencoba mengendalikannya. Lalu mengapa disebut gu satu cinta? Tuan, bukankah Anda mengatakan bahwa tuan rumah tidak dapat menolak permintaan apapun dari penanam gu? Yesike bertanya dengan rasa ingin tahu. Ini adalah hal yang paling menakjubkan tentang cinta tak berbalas gu. Dokter jenius itu membalikkan buku kuno itu ke belakang. Setelah cacing gu terbentuk, tidak peduli apakah itu inangnya atau orang yang menanamnya, jika mereka memiliki pikiran yang tidak setia, mereka akan menderita rasa sakit yang menggerogoti hati mereka. Meskipun tidak akan berakibat fatal, rasa sakitnya sangat mengerikan. Bagaimana ini bisa terjadi? Yesike melompat dari kursi. Sekarang dia sudah bersuami, dan kalau dia tidak setia, dia tidak akan bisa tidur sekamar dengan istrinya. Wah, temanku, kamu sudah menikah. Ya, guru, Anda harus membantu saya. Yesike hampir memohon, ini tidak akan berhasil, tidak heran cinta gu ini dianggap bertentangan dengan etika manusia. Itu sungguh merepotkan. Dokter itu mengusap pelipisnya, tampak sangat malu. Guru, bukankah Anda dikenal sebagai dokter ajaib? Mengapa Anda tidak bisa membantu saya mengeluarkan gu? Yesike mengira Dugu Tianke tidak mau menyelamatkannya, jadi dia berencana untuk mencoba memprovokasinya terlebih dahulu. Sayang, bukannya aku tidak mau menolongmu, tapi cinta bertepuk sebelah tangan gu, itu memang sulit sekali dihilangkan. Bukankah kamu seorang dokter ajaib? Kenapa kamu tidak bisa mengeluarkan gu? Temanku, jangan bersemangat. Tahukah kamu mengapa kamu tidak bisa mendeteksi keberadaan cacing gu? Dugu Tianke mendesah. Cacing gu ini telah menjadi bagian dari tubuhmu sejak memasuki tubuhmu. Karena itu bagian dari tubuh, bagaimana mungkin kamu bisa menyadari sesuatu yang tidak biasa? Apa? Bagaimana gu bisa menjadi bagian dari tubuhku? Yesike tidak dapat mempercayainya. Saya ingat lokasi luka-luka ini telah berubah selama beberapa hari terakhir. Jelas gulah yang bergerak.
Kau setengah benar. Serangga itu masih bergerak di dalam tubuhmu, tetapi sudah menyatu dengan tubuhmu. Jika kau mengambilnya dengan paksa, nyawamu mungkin dalam bahaya. Kalau begitu, aku tidak punya pilihan lagi. Yesike tiba-tiba merasa putus asa. Jika dia harus hidup seperti ini, dia lebih baik mati. Tidak juga. Setiap hal punya penangkalnya sendiri. Meski racun cinta sulit diatasi, pasti ada sesuatu yang bisa menangkalnya. Kalau begitu, Guru, bisakah Anda membantu saya? Yesike mendesah. Tidak ada gunanya memaksa seseorang. Meskipun Yesike merasa cemas, dia tidak kehilangan akal sehatnya. Tentu saja, Anda adalah pasien saya. Meskipun saya tidak peduli dengan Anda, saya tetap ingin mempertahankan reputasi saya sebagai dokter ajaib. Dugu Tianke berkata dengan nada bercanda, Sekte Gu telah membudidayakan berbagai serangga Gu selama beberapa generasi. Saya pikir pasti ada cara untuk menyembuhkan Gu cinta bertepuk sebelah tangan di tubuhmu. Saya akan pergi ke sana bersamamu. Itu bagus. Yesike berseru kaget. Dengan ditemani Dugu Tianke, segalanya mungkin akan berjalan lebih lancar. Tapi ada satu hal, tiba-tiba, Dugu Tianke berdiri dan menghentikan Yesike. Ada apa? Jantung Yesike berdebar kencang. Mungkinkah ada konsekuensi serius? Melihat dokter itu tidak berbicara lama, Yesike berulang kali mendesaknya dan bertanya. Ingatlah, hari ketika Gu memasuki hatimu adalah hari ketika Gu terbentuk. Pada saat itu, bahkan dewa pun tidak akan mampu menghilangkan Gu. Bersambung.